Amsal 17 ayat 22, demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya percaya kita sehat, kita diberkati oleh Tuhan karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 13 ayat 1-10. Tetapi inti yang mau saya baca adalah ayat yang ke-6 dan 8 dan 9 Bapak Ibu Saudaraku. Yang ke-6 dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah, harta milik Abraham dan Lot itu telah banyak dan tidak dapat tinggal di negeri yang sama, dan terjadi pertengkaran antara orang Abraham dan orang Lot, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Tetapi hal yang menarik yang kita baca adalah di mana Abraham berkata di ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, sosok Abraham melakukan satu contoh yang luar biasa, di mana Abraham menceritakan bagaimana dia merendahkan hatinya kepada keponakannya. Di situ dia berkata, jangan ada pertengkaran di antara kita. Di situ dia beri contoh supaya kehidupan seorang anak-anak Tuhan jangan ada pertengkaran. Karena apa? Karena mereka itu kerabat, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Di ayat yang ke-9 yang dikatakan, bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jikalau engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jikalau engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dan hal yang menarik di situ ada tawaran, di mana tawaran itu dimulai dari bahasanya Abram. Dikatakan, oke, kalau kamu mau ke kanan, silakan ke kanan. Kalau kamu ke kiri, silakan ke kiri. Sesuatu yang luar biasa dalam diri Abraham. Sebenarnya bisa saja Abraham ambil keputusan, udah aku yang ke kanan, aku ke kiri, tanpa memberi tawaran kepada Lot. Tetapi di sini dikatakan Abraham melakukan tindakan yang baik, yang dikatakan bagaimana dia memberikan teladan kepada keponakannya. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kebenaran apa yang kita dapat dalam ini? Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, dunia ini penuh dengan pertengkaran. Dunia ini penuh dengan persaingan. Dunia ini penuh dengan kontok-kontokan, Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai anak Tuhan, mari kita belajar dari sifat Abraham atau sifat Abram. Sebelum dia untuk mengambil satu keputusan, dia orangnya dekat dengan Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, ada satu pancaran firman Tuhan, di mana dia mengambil keputusan merendahkan hatinya kepada keponakannya. Dan dia melakukan tindakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu harus ada pada diri kita sebagai anak Tuhan. Sifat untuk merendahkan hati kita kepada sesama kita. Kalau kita melakukan atau mengenakan sifat yang katakan merendahkan hati kepada sesama kita, saya percaya Bapak Ibu akan diangkat oleh Tuhan. Saya percaya apa yang harus engkau miliki tetapi engkau serahkan kepada mereka, dan Tuhan itu tahu itu kerinduanmu, maka saya yakin Tuhan akan kembalikan itu dengan baik. Sikap rendah hati harus kita miliki, Bapak Ibu. Sikap rendah hati harus kita miliki, Bapak Ibu. Jangan pandang pangkat kita bagaimana, jangan pandang siapa diri kita, tapi pandang diri kita karena kita sudah ditebus oleh Tuhan.
Milikilah sikap rendah hati dalam hidupmu. Milikilah sikap rendah hati dalam pribadimu. Maka engkau akan melihat pekerjaan Tuhan dahsyat atas engkau. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berkarya. Shalom.